Al-maqalah ar-rabi'ah, pernyataan yang keempat, an Umar, dari Umar. Nah, tadi Abu Bakar, sekarang Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Nukila, yang dinukil ani syekhi, dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, ya, Ali Abdullah, ya, dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bertanya li Jibril, berkata atau bertanya atau minta pertanyaan li Jibril alaihissalam. Nabi, apa permintaan Nabi? Sifli hasanati Umar. Kata Nabi, ceritakan Jibril tentang kebaikan Umar. Ini Umar sekarang, bukan Abu Bakar. Faqala, menjawab Jibril, law kanatil biharu midadan wa syajaru aklaman lama hasurtuha. Kata Jibril, seandainya bihar, bahrun bihar, laut-laut ini jadikan tinta. Kata apa? Jibril, wasyajaru, dan pohon-pohon ini aklaman, jadikan pulpen, kolam, pensil, itu kan. Lama hasurtuha, tidak mampu aku membatasinya. Lima hasurtuha. Faqala, Nabi jawab, tanya lagi, sib li hasanati Abi Bakrin. Tuh, jelaskan sekarang kebaikan daripada Abu Bakar itu apa saja. Faqala, menjawab Jibril, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Tadi kebaikan Umar itu walaupun dicatat berapa tinta laut, berapa laut yang berupa tinta, dan sajarah merupakan kolam-kolam, pulpen-pulpennya untuk mencatat itu, dan tidak bisa dibatasi itu, tidak mampu, itu lima hasurtuha. Sekarang kebaikan Umar itu hanya sebagian dari kebaikan Abu Bakar. Kebaikan Umar itu sebagian dari kebaikan Abu Bakar. Nah, maka itu Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar kebaikannya hanya satu, gitu loh. Banding 10 kebaikan Abu Bakar, paling tinggi. Maka dia yaitu, kalau iman kita sedunia ini diumpulkan ditimbang dengan Abu Bakar, itu masih berat imannya Abu Bakar. Iman orang mukmin sedunia ditakkan di daun sebelahnya imannya Abu Bakar, itu masih lebih berat. Masih gini, lebih berat imannya Abu Bakar. Kalau ditimbang, itu perbandingannya antara iman Umar dengan Abu Bakar, hasanatu Umar dengan hasanatu Abu Bakar. Di Ihya dibandingkan antara iman manusia sedunia, rumen sedunia, dengan imannya Abu Bakar, itu tidak cukup, itu masih berat, lebih berat imannya Abu Bakar. Itu Imam Ghazali itu. Silakan. Lanjutnya itu, ya, izzud dunya bil mal. Kemuliaan dunia itu bil mal, berupa harta, dengan harta. Izzud dunya. Wa izzul akhirah bi sholihil a'mal. Dan kemuliaan, kesenangan akhirat itu dengan amal-amal soleh. Kesenangan izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bi sholihil a'mal. Ai fala tataqawwa umurud dunya wa la tasluhu illa bil amwal. Jangan selalu kuat kamu kepada dunia itu, umur dunia, atau taslah, mau baik pada dunia, kecuali dengan harta. Wala taqawwa umurul akhirah wala tasluhu illa bi amalis sholihah. Untuk akhirat itu dengan amal soleh. Itu tentang amal soleh. Silakan. Maka di sini orang-orang yang punya kesalahan segera bertaubat kepada Allah, istighfar,
agar segera diampuni. Al-maqalah al-khamisah, maqalah yang kelima, an Utsman radhiyallahu anhu. Ini tidak ada perbandingannya antara Umar tadi dengan Abu Bakar, sekarang Utsman tidak. Ya, sekarang yang khalifah ketiga, an Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Apa kata Utsman? Hammad dunya dulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Ya. Hammud dunya, keinginan untuk memiliki dunia itu merupakan dulmatun, kegelapan. Hammud dunya, ya, dulmatun fil qalbi, sebuah kegelapan di hati itu, keinginan untuk memiliki dunia. Wa hammul akhirah nurun fil qalbi, sedangkan keinginan untuk mendapat akhirat itu adalah cahaya dalam hati. Kata Utsman, ay al-husnu bil umurid dunya al-mutaliqu bid dunya sara mudliman. Hasan itu susah. Ya susah. Galau kita kalau tidak punya uang. Nah, galau. Mati aku kalau tidak punya uang. Kan itu. Al-huzn bil umuril muta'alliqa bid dunya sara mudliman fil qalbi. Maka menjadi suatu kegelapan dalam hati. Wal husn fi umuril muta'alliqa bil akhirah, susah, galau. Yang berhubungan dengan akhirat, apa hendak saya bawa ke akhirat? Bekal apa? Apa cukup apa yang saya amalkan ini? Apa amal saya ini sudah diterima oleh Allah? Apa saya layak menjadi seorang muslim? Apa layak saya menjadi umatnya Muhammad? Selalu itu muncul pertanyaannya. Uzan itu ini. Apa saya bisa diterima jadi umat Muhammad? Apa bisa saya bersama Rasulullah, para anbiya, usyuhada, usholihin, berdampingan dengan mereka? Itu dipikirkan. Gimana nanti saya kalau diadab nanti? Apa yang akan buat tendangan, menangkis, pukulan mungkar nakir, gitu, seperti itu. Ya. Wal husn bil umuril mutaliqah bil akhirah sara munawwar. Ya. Menjadi cahaya. Itu kata hati itu. Maka kita berdoa kepada Allah, disunahkan dari Nabi ini, Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu paling besar, akbar, paling besarnya kemauan. Mau belum ilmu bisa melepas dari ilmu. Allah mau belum ilmunya, perhatikan itu. Kita minta agar kita jangan punya kemauan lebih besar kepada dunia itu lebih besar daripada akhirat. Maka kemauan kita kepada akhirat yang lebih besar, dunia akan ikut. Ya dunia aqallu minal qalil, kata Burhanuddin Sanaji itu. Dunia itu paling kecil. Ya dunia itu dunia aqallu minal qalil, sedikit daripada yang sedikit. Apa yang sedikit? Umpamakan kita atom semuanya. Dunia lebih kecil dari itu. Akhirat akbar. Jadi kalau kamu lihat bola dunia itu, titiknya itu di kutub selatan itu adalah dunia. Sedangkan sisanya itu sekitar itu adalah akhirat. Maka dunia tidak bisa narik akhirat, tapi akhirat bisa narik dunia. Akhirat bisa narik dunia. Artinya kalau kita ngerjakan akhirat, dunianya akan ikut. Ada orang hafid kelaparan, hafidul Quran, yang mungkin hifdzi itu selalu baca terus, muto'ah terus. Apakah kelaparan? Dan janji Allah, maf'ula pastinya, Allah pasti dilaksana pasti dilaksana itu. Kita pasti orang mukmin disidai, sudah disediakan sudah anunya kebutuhannya, kan itu.
Itu perhatikan itu ya. Tidak ada ya, dunia itu tidak bisa mengangkut akhirat. Ya, itu. Maka dunia itu kita tunggangi berkendaraan. Maka ada kata-kata ad-dunya masratul akhirah. Dunia itu adalah masrah, ladang untuk menuju akhirat. Kata Sufi, ad-dunya jaifatun wa talibuha kilabun. Dunia ini adalah kotoran. Siapa yang mencari dunia itu adalah anjing-anjing. Karena anjing makan kotoran. Ad-dunya jaifatun wa talibuha kilabun. Itu kata ahli sufi. Ya. Itu tentang perumpamaan dunia, galau tentang dunia dan galau tentang akhirat. Kalau galau tentang dunia itu dulmatun, kalau kita galau tentang akhirat itu nurun. Tapi kita ambil tentang akhirat itu, kita penuhi, dunia itu akan ikut. Min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezekinya kepada orang itu yang memiliki akhirat tanpa disangka-sangka. Itu. Al-maqalah sadisah itu pernyataan yang ke-6 an Aliin, khalifah yang keempat radhiyallahu anhu. Semoga-modahan beliau Allah meridhai beliau. Dalam kitab lain karramallahu wajha. Allah mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya. Menurut riwayat Ali tidak pernah melihat yang haram-haram, yang diharamkan itu. Bahkan ada yang tidak pernah melihat kemaluannya, gitu. Jelas itu sesuatu yang tidak boleh itu dilihat. Itu Ali karramallahu wajha itu. Jika ada radhiyallahu anhu, tapi ada karramallahu wajha. Khusus itu. Itu Ali. Maka fi talabil ilmi, ini bicara ilmu Ali. Ya. Kanatil jannatu fi talabihi. Maka fi talabil ilmi, barang siapa yang ada dalam menuntut ilmu, kanatil jannatu fi talabihi. Jannah. Itulah jannah itu mencari. Dia mencari jannah. Kanatil jannah fi talabihi. Dia ketika cari ilmu lillahi ta'ala, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Nuntut ilmu lillahi ta'ala, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Bukan untuk kerja. Tapi apa? Menguatkan iman, memperkuat ibadah. Cari ilmu, ya. Jangan ditukar dengan secari kertas. Kalau itu yang kita cari, ilmunya kita dapat, kertasnya akan ikut. Itulah. Tapi ada yang kertasnya diperoleh, tapi ilmu tidak dapat. Kertasnya diperoleh, dapat ijazah, tapi tidak dapat ilmu. Tidak ada kiai yang kelaparan. Tidak ada kiai yang kelaparan. Masya Allah itu. Kalau Allah buka rahmatnya bagi orang-orang yang lillahi ta'ala, dengan ilmu, ibadah lillahi ta'ala, itu kan semua amalnya bismillah atas nama Allah, rahmat Allah dibuka itu. Min haitsu la yahtasib. Tanpa dikira-kira, disangka-sangka. Wa man kana fi talabil ma'siyati kanat an-naru fi talabihi. Kata Ali, siapa yang melakukan maksiat, mencari maksiat, silakan. Naru kan fitolabihi, maka dia mencari neraka. Maka Ali dua hal, nuntut ilmu lillahi ta'ala dapat jannah, orang satunya manusia yang melakukan maksiat dapat neraka. Itu. Yang Utsman dua hal juga,
huzn, susah dalam urusan dunia itu merupakan sebuah kegelapan dalam hati. Kalau susah dalam urusan akhirat itu cahaya dalam hati. Kan itu. Sedangkan yang Omar tadi itu, ya Omar adalah antara kebaikan Omar dan kebaikan Abu Bakar. Dunya bil mal, ya, kemuliaan dunia itu dengan harta, dan kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh. Dua hal. Abu Bakar tentang mayit itu kuburan. Itu kan. Man dalal kubur bila zadin maka nama rukibal bahar bila safinatin. Itu akwal, pernyataan-pernyataan para sahabat Nabi, khususnya ulama rasyidin itu. Lanjutkan, man kana fi talabbil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil masyati kanatin naru fi talabihi. Ai man istawala bil ilmi nafi, man sabah orang istawala sibuk dalam urusan ilmu nafi, alladzi la yajuz lil bali al aqil jahluhu. Ilmu nafi alladzi la yajuzu, yang tidak boleh bagi seorang yang balik dan berakal, jahluhu, untuk tidak tahu, harus tahu tentang ilmu nafi. Ya. Diterima, dicerna, direnungkan, langsung diamalkan. Ada asar, ada bekas, berarti memperoleh sesuatu. Langsung itu diamalkan terus. Ilmu nafi itu bukan karena kasratul kutub, bukan banyaknya kitab. Alaisa kasrul riwayat, karena banyak riwayat, bukan. Al amal bihi. Nafi itu adalah ilmunya sedikit tapi pengamalannya banyak. Diamalkan, istiqomah dengan itu. Kana fil haqiqah taliban lil jannah. Karena maka orang itu al-bali al-aqil, fil haqiqah hakikatnya dia mentaliban, mencari jannah, lil jannati. Wa ridallah, dan ridha Allah. Wa man kana muridan lil maksiati, siapa orang yang murid, yang punya kemauan untuk melakukan maksiat, karena fil haqiqah dia sesungguhnya hakikatnya taliban linnar, mencari neraka. Tapi ingat, ada zahiran wa batinan, gitulah. Ada zahiran wa batinan. Jadi dalam ayat itu wailul lil musallin, berhenti di situ. Ngapa ada sholat kamu? Wailun lil musallin, celaka orang yang sholat itu. Itu ada orang yang menggunakan dalil seperti itu. Ngapa ada sholat? Wailun lil musallin, titik. Celakalah bagi orang yang sholat. Maka dari sholat dia. Itu tidak dilanjutkan. Al-musallin, wailun lil musallin itu siapa? Kan itu al-sahun, kan itu kan, yuraun, kan. Jadi musallin yang sahun, yang mundur-mundurkan waktu sholat. Dekiklah, nanti aja, gitu kan. Kalau sudah pepet, udah bergerebek itu langsung cepat gitu kan sholatnya. Tidak tumak nina, gitu kan. Tidak ada asalnya. Yuraun, dia sholat agar dilihat orang, dipuji orang. Itu yang wailul musallin, bukan langsung titik ayat. Ya itu kan ada lanjutannya itu. Itu tentang dua sahabat, ya, 4 sahabat Nabi. Wal maqalah sabi'ah, pernyataan yang ketujuh, an Yahya, dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ma'asallaha karimun, ma'asallaha karimun, kata Yahya bin Mu'ad itu, tidaklah bermaksiat kepada Allah, karimun, seorang yang mulia, hamidul fa'al, orang yang mulia dalam pekerjaannya, kelakuannya. Wa huwa man yakunu nafsuhu bitaqwa,
di mana dia yukrimu nafsahu bitaqwa, dia memuliakan dirinya bitaqwa dengan takwa. Karimun, hamidul fa'al. Ya. Wa huwa man yukrimu nafsahu bitaqwa wa bil ihtiras anil ma'asi, dan menjaga hati-hati menjaga maksiat. Ada usaha untuk menjaga, ya. Jangan sahal, jangan tusahil, jangan meremehkan, jangan mempermudah-mudah. Ya, jangan mempermudah. Kita perhatikan, bukan sekecil-kecilnya. Terutama yang sering kita lupakan, ya, wudu. Wudu pelan-pelan, perhatikan. Kita jalannya kita pelan-pelan, jangan sampai meletas. Nah, sandalnya itu bunyi dak dak, itu belakang itu air di bawah sandal itu pasti loncat ke atas, itu ke sarung. Hati-hati. Rosas itu, ya, rosas, hati-hati. Yu'adzab itu, sebab itu disiksa. Maka Nabi ada seorang sahabat yang sarungnya sampai nutup kaki, mata kakinya, mau sholat disuruh wudhu lagi sampai 3 kali. Tawadhu. Sahabat di samping tanya, Rasulullah sudah berwudu itu, mengapa engkau nyuruh terus itu? Karena mau sebal. Itulah. Jadi tentang batasan. Wala asarud dunya ay la qaddamaha wala faddalaha alal akhirah. Dia orang karim, wala asarud dunya, tidak qaddamah, tidak mendahulukan, mengataskan dunia, itu urusan dunia, alal akhirah, atas akhirat. Nah, itu nyambung dengan tadi itu, ya, jadi kan yang galau kata Utsman tadi, alusen itu fil umuril muta'alliqah bid dunya sara mutliman tadi. Maka kata Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, ma'asallaha karimun ay jamilul fa'al wa huwa man yukrin masaw bitaqwa. Orang yang memuliakan dirinya dengan takwa. Wa wal ihtiras anil ma'asi, dan menjaga diri, hati-hati untuk tidak melakukan maksiat. Yang batin, yang batin, perhatikan yang batin. Jangan sampai yang batin itu di hati. Jangan sampai punya perasaan merendahkan orang atau berlebih tentang kejelekan orang. Jangan. Seperti yang katakan, kita punya tapi tidak terungkap itu. Alal akhirah hakimun, itu orang yang hakim, ai musibun fi af'alihi, hakim zaman jadi hukama yang kemarin. Saya artikan wali Allah, orang-orang bijak, ya, tapi itu wali Allah. Ay musibun fi af'alihi, benar dalam pekerjaannya dan benar dalam perkataannya. Musib. Wa huwa man yamna nasahu, dia orang, huwa man, orang itu yamna, melarang nafsahu, dirinya, min mukhalafati aqlihi salim, untuk tidak bertentangan dengan akal sehat. Nah, ini kalau bicara al-aql salim, akal sehat, itu kan, silakan. Tidak bertentangan dengan akal sehat itu. Ya. Af'alu wa huwa man yamna nafsahu min mukhalafati aqli salim. Itu kata Yahya bin Mu'ad. Ma'asallaha karimun. Wala asarud dunya 'alal akhirah hakimun. Yang itu dua hal. Al-maqalatu saminatu anil A'mash. Ini A'mash, nama aslinya Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Kufi berarti orang Kufa. Ini banyak A'mash. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau. A'mash. Man kana ru'su mali at-taqwa, man kana ru'su malihi ra'sun, kepala. Mal, ru'sul mal itu modal. Man kana ru'su mali, barang siapa yang modalnya hidup itu takwa, takwa tadi, amal soleh tadi,
akhirat yang dicari. Ya, kita cari akhirat. Ilmu nafi' silakan. Kanatil alsinu an wasfi ribhi dinihi. Kalatil alsinu. Keluh. Kalla itu keluh. Tidak bisa mengucapkan lidah ini untuk menerangkan, menyifati, menerangkan keuntungan dalam agamanya bagi orang yang ru'su malihi at-taqwa. Kalatil alsin. Lisanon, alsinon ya, atau alsinatun jamaknya. Jadi mulut ini ingin mengungkapkan kebaikan orang yang bertakwa itu kalat, tidak mampu mengutarakan dalam bahasanya itu tentang keuntungan dunia akhiratnya. Wa man kana rusumali dunia, siapa yang rusumali modalnya adalah dunia, kalatil alsinu juga lisan mulut kita ini kalat, kalau tidak mampu anwasbi husroni dini, tentang kerugian dalam masalah agamanya bagi orang yang mematok hidupnya hanya untuk dunia saja. Ini dari A'mash, sahabat Rasulullah itu ya. Jadi tentang siapa? Mangkana rusumalihi, ru'su berarti modal hidupnya at-taqwa, dengan rusumali ad-dunya. Sikat itu. Wal makna maksudnya di situ man tamassaka ala taqwa bimtisali awamirillahi ta'ala wa jitnabi ma'asi bi annahu assasa af'alahu bi muraqabati syar'i falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Jelasnya maknanya man tamassaka, siapa yang berpegang teguh alas taqwa, ada takwa, bimtisali, dengan melaksanakan imtisal. Bukan contoh, imtasilu yaitu amilah, melakukan. Bimtisali awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib. Wajidna bil ma'asi, dan menjauhi semua maksiat yang dilarang oleh Allah. Biasa falahu, dan dia mendasarkan perbuatannya, kelakuan hidupnya itu, kelakuan hidupnya didasarkan kepada muwafaqati syar'i, dengan kesesuaian dengan syarak. Artinya ada dalilnya, ada dasarnya. Ada dalam Quran, dalam hadis. Ada hadis, dalam asar. Kalau ada asar, qaul ulama. Istilah ulama fikih, sufi, sebagainya itu. Ada asarnya. Ya. Karena para sufi tahu langsung objek keimanan, karena oleh Allah ditampakkan kepada mereka itu. Sebagaimana Allah menampakkan siksa kubur kepada Nabi, tapi tidak kepada umatnya. Juga binatang diberi kemampuan oleh Allah untuk mendengar siksa kubur. Kita tidak. Kita tidak bisa melihat malaikat. Ayam bisa melihat. Ayam kalau krunu atau kakak itu melihat malaikat itu. Kalau anjing menggonggong itu melihat setan. Itu dalam hadis. Gitu Rasulullah menerangkan kepada kita itu. Wama ya falahu, maka orang itu mantamasaka ala taqwa bimtisali awamirillah wa jitnimil ma'asi bi an assasa falahu bi mawafaqati syar'i, falahu, baginya hasanatun katsiratun, maka dia dapat kebaikan yang banyak. La tuhsa, tidak bisa dihitung. La tuhsa, tidak bisa dihitung. Bisa di kalkulator itu. Wa man tamassaka ala umuri mukhalafati syar'i,
Siapa yang berpegang teguh kepada permasalahan yang mukhalafat, yang bertentangan dengan syarak, falahu sayiatun kasir, maka baginya kejelekan, kejahatan yang banyak. Pasti keluar dari syarak, melakukan yang dilarang. Sayiat, kan? Ajazat al-sinu an dzikri dzalika bil adad. Maka lisan ini ajazat, lemah untuk menyebut berapa jumlahnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu. Maka dicuci langsung itu. Sudah ada catatannya, sudah dicatat oleh. Itu makalah yang ke Samina ya. Dari 4 sahabat Khulafaur Rasyidin dan 2 seorang tabi'in, Yahya bin Mu'ad dan A'mash. Itu sahabat Nabi. Demikian mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sore hari ini dari perkataan para sahabat itu tentang siksa kubur, tentang kebaikan dunia dan akhirat, maka kita jangan galau dengan dunia. Kita bertahan, tancapkan niat untuk mencari akhirat lillahi ta'ala. Terutama ilmu kita. Ilmu kita cari, pelajari untuk memperdalam iman, memperkuat iman dan menguatkan amal-amal saleh itu. Bukan untuk ingin berdebat dengan enggak. Tapi kita boleh bertanya memperdalam, bukan untuk mendebat, tapi ingin memperdalam, menambah. Jangan menyalahkan pihak lain. Kemungkinan bisa jadi apa yang kita punya itu salah, bisa jadi dari orang lain itu benar. Bisa jadi saya yang benar, antum terima, mungkin terima antum ke saya juga benar. Itu sikap seseorang yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Syafi'i senang debat, tapi dengan tujuan benar di dia atau salah di saya. Saya benar, di sana benar, begitu. Tapi tidak ingin mengalahkan siapa. Jadi tujuannya lillahi ta'ala, untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperteguh amal-amal saleh. Demikianlah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Shallu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.